Lalu, Chu Feng membuat keputusan. Ini adalah keputusan sementaranya saat ini, yang bisa dianggap menunjukkan belas kasihan atau usil. Tapi saat ini, Chu Feng hanya ingin melakukan hal seperti ini kali ini. Dia ingin mengambil alih masalah ini. Siapapun yang mendapat token kosong di aula sebelumnya harus menyerahkannya. Chu Feng melirik orang-orang dari ras kuno. Di antara orang-orang dari ras kuno, beberapa mengingatkan mereka dengan mata mereka, sementara yang lain hanya mengirim pesan secara diam-diam. Pada akhirnya, semua jari diarahkan ke tiga pria berjubah merah. Ketiga pria berjubah merah itu tampak sangat ketakutan, dan mereka sepertinya tahu bahwa mereka dalam bahaya. Mereka semua meraih tas Qian Kun, mengeluarkan token kosong mereka dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Topi dua pria berjubah merah lainnya juga jatuh, tapi Chu Feng tidak bisa melihat wajah asli mereka dengan jelas. Karena hidungnya memar dan wajahnya bengkak, mereka dipukuli hingga menjadi kepala babi. Meski tidak mengancam nyawa, trauma kulitnya serius, dan ia terlatih tatih di sisi kiri, yang kurang lebih merusak jiwa. Dia dikalahkan oleh Qin Xuan. Padahal ketiga pria berjubah merah ini adalah biang keladi yang menindas pejuang masa kini. Namun ketika semua orang membalas, hanya Chu Feng dan Qin Xuan yang benar-benar berani mengambil tindakan terhadap ketiga pria berjubah merah tersebut. Adapun Yuan Yanri, dia tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir. Tentu saja dia tidak takut dengan pembalasan pihak lain, tapi menurutnya itu tidak perlu. Pahlawan muda Chu Feng, kami buta. Ketika pria gemuk berjubah merah memberikan token itu, dia menyeringai pada Chu Feng dengan wajahnya yang telah berubah menjadi kepala babi. Segera setelah itu, seorang pria berjubah merah datang. Dia juga menyeringai lebar, dengan beberapa gigi hilang, tapi senyumannya cerah dan terlihat sangat lucu. Kita belum pernah mengenal satu sama lain sampai kita bertarung. Orang yang diinjak oleh Chu Feng tidak berbicara, tapi diam-diam menyerahkannya token ke pemain teratas. Ketiganya menyerahkan total 36 token, yang merupakan jumlah total aula. Kamu tahu kamu salah? Tanya Chu Feng. Salah paham, semuanya salah paham. Kedua pria berjubah merah itu tersenyum cerah tapi masih canggung. Chu Feng sudah terlalu sering melihat senyuman seperti ini, tapi dia hanya takut dan ingin menyelesaikan masalah ini. Adegan ini membuat para pejuang masa kini sangat bahagia. Melihat mereka dan para anjing hanya memohon belas kasihan di depan Chu Feng sebenarnya lebih memuaskan daripada menyerang ras kuno. Seperti yang diharapkan, kebenaran yang paling dapat diandalkan di dunia seni bela diri adalah selalu memaksa. Tapi kalau memang kamu tahu itu salah, jaga saja. Serahkan semua hartanya. Ketika Chu Feng mengatakan ini, dia melihat sekeliling pada orang-orang dari ras kuno. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang dari ras kuno berubah. Pahlawan muda Chu Feng, apakah kamu mencoba merampok kami? Ekspresi pria gendut berjubah merah menjadi sangat tidak wajar. Mengapa kamu mengucapkan kata-kata jelek seperti itu? Ini disebut kompensasi, kata Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, kita dipukuli dengan sangat parah. Bukankah masalah ini sudah selesai? Pria berjubah merah berkata sambil tersenyum masam, merasa sedikit sedih. Dendam di antara kalian telah berakhir. Tetapi fakta bahwa masalah ini telah berlalu tidak berarti bahwa apa yang kamu lakukan itu benar. Kekasaranmu sebelumnya sangat merugikanku. Tapi suasana hatiku sedang baik, dan aku belum ingin melakukan semuanya, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu dan membuatku bahagia. Bagaimana? Tidakkah ada yang mau menghargainya? Setelah Chu Feng selesai berbicara, niat membunuh muncul.
Ini adalah ancaman dan peringatan. Hargai, hargai. Pria berjubah merah berhenti berbicara kasar dan menjadi orang pertama yang memberikan tas Qian Kun. Melihat ini, yang lain juga memberikan tas Qian Kun satu demi satu. Bahkan para pejuang kuno yang tidak menindas prajurit kontemporer, Qian Kun, telah terkirim. Tapi Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan mengembalikan tas Qian Kun mereka, kamu tidak perlu melakukannya. Belum lagi wanita dari ras kuno, bahkan beberapa pria memiliki mata yang rumit, dan mereka jelas terkesan dengan ekspresi dendam Chu Feng yang jelas. Tentu saja, hanya orang-orang yang tas Qian Kunnya dikembalikan. Mereka yang tas Qian Kunnya diterima merasa patah hati. Dalam sekejap mata, hampir semua tas Qian Kun telah diserahkan, kecuali satu. Itu adalah manusia setengah dewa kelas 9 di bawah kaki Chu Feng. Apa, kamu tidak ingin menghargainya? Chu Feng menunduk dan bertanya. Pria itu tidak berkata apa-apa dan menyerahkan tas Qian Kun. Tetapi ketika Chu Feng menyentuh tas Qian Kun miliknya, dia tidak bisa menahan senyum, karena salah satu hal terpentingnya hilang. Senjata ajaib yang baru saja kamu miliki cukup bagus. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Apakah menurutmu itu bukan harta karun? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Pahlawan muda Chu Feng, senjata ajaib tidak bagus, tapi... Pria itu berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng berkata, hidup lebih penting, atau harta? Pria itu tidak menjawab, hanya membalikkan miliknya pergelangan tangan, kapak senjata ajaib yang baru saja muncul telah diserahkan. Chu Feng menerima benda itu dan memandang semua orang yang hadir, semuanya, tolong ingatkan saya bahwa saya tidak hanya menginginkan tas Qian Kun Anda, tetapi semua harta di tubuh Anda. Jangan main-main, kecuali Anda berpikir ada harta terpendam padamu. Metodenya lebih maju daripada formasi yang tersembunyi di sini, dan itu bisa luput dari pandanganku. Melihat ini, mereka yang menyembunyikan sesuatu berhenti bersembunyi dan menyerahkan semua harta yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa Chu Feng tidak sedang membual. Fakta bahwa dia dapat dengan mudah menembus penghalang pilar batu di sini telah membuktikan kemampuan observasinya. Harta yang dikumpulkan kali ini jauh lebih berharga dari sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, fondasi ras kuno sangat kuat, punya 3. Chu Feng secara alami menunjukkan senyum puas. Chu Feng tidak membagikan harta ini, tetapi mengumpulkan semuanya sendiri. Bukan hanya sekedar tidak ingin menangkis kebencian. Poin kuncinya adalah Chu Feng mengambilnya sendiri. Chu Feng akan menanggung semua risikonya, dan tentu saja tidak ada alasan untuk membaginya dengan orang lain. Lalu, Chu Feng memandang orang-orang dari ras kuno. Sebenarnya, hari ini, saya bisa membunuh orang dan membungkam mereka. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang menjadi sangat pucat. Hanya saja saya selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam ketika saya melakukan sesuatu. Apa yang telah Anda lakukan belum mencapai titik di mana saya membunuh orang. Sebenarnya, jika Anda tidak menimbulkan masalah terlebih dahulu hari ini, saya tidak akan pernah merampokmu. Tapi aku juga tahu, beberapa dari kalian pasti merasa tidak puas. Tidak masalah, aku, Chu Feng, adalah satu-satunya yang tidak puas. Jika kamu tidak puas, kamu bisa membalas dendam. Jika kamu ingin membalas, datang saja padaku, Chu Feng. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, aku akan melakukannya. Tidak peduli siapa orang tuamu, siapa tuanmu, atau siapa kekuatan di belakangmu. Aku akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan mengampuni nyawamu. Keluar dari sini.
Hal ini membuat semua orang di ras kuno gemetar ketakutan. Jadi mereka semua berbalik dan langsung masuk ke pintu keluar pesona. Bahkan anggota ras kuno yang tidak membalas pun melarikan diri. Chu Feng juga tidak menghentikannya. Bahkan jika mereka belum pernah menindas para pejuang masa kini sebelumnya, mereka telah memilih sebuah camp tetapi tidak memilih untuk menghentikan mereka. Rasa syukur jelas merupakan kualitas Chu Feng, namun bukan berarti orang-orang tersebut benar-benar tidak bersalah. Terkadang para pengamat juga sama bersalahnya.